Renungan ini masih saya persiapkan di salah satu kamar Catholic Center di Denpasar. Terima kasih Bapak Uskup Monsinyur Sylvester San bersama Romo Vigjen, Romo Baby, bersama dengan Romo Agus, dan juga Romo Kadek, dan Romo Adi yang pada malam terakhir kami berada di Catholic Center ini menyertai rombongan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia yang sedang menikmati indahnya Pulau Bali dalam rekreasi bersama. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah pesta Santo Yakobus Rasul. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka,
Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, hari ini adalah Pesta Santo Yakobus Rasul. Yakobus yang mana nih? Yakobus saudara Yohanes, yang sering dikenal sebagai putra-putra Zebedeus, atau bahkan dijuluki putra-putra Guntur, karena mereka kerap kali meledak-ledak emosi mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yakobus yang kita rayakan pada hari ini, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yakobus yang kita kenang imannya pada hari ini memang memiliki keunikan. Keunikan itu antara lain tampak di dalam yang positif ketika mereka mengalami panggilan Yesus. Ketika Yakobus mengalami panggilan Yesus, dia segera mengikuti Yesus bersama saudaranya Yohanes dan nanti bersama teman-teman lainnya, khususnya Simon dan Andreas. Ketika Yesus memanggil Yakobus, Yakobus sedang asyik dalam kenyamanan membersihkan jala dan bersama dengan ayahnya. Dan begitu Tuhan kita Yesus Kristus memanggilnya, dia meninggalkan zona nyaman itu dan kemudian mengikuti Yesus. Semangat mengikuti Yesus itu tidak pernah surut. Hari ini kita membaca bagaimana semangat untuk meminum cawan bersama Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita tahu Yakobus berada dalam lingkaran dekat dengan Yesus bersama Yohanes dan bersama Petrus. Dia menyaksikan ketika Yesus berubah rupa di Gunung Tabor dalam Injil Markus bab 9 ayat 2. Yakobus juga yang bersama Yohanes dan Simon Petrus melihat dan menyaksikan saat Yesus menghidupkan kembali seorang gadis yang telah mati.
dalam Injil Lukas bab 8 ayat 51. Dan Yakobus bersama Yohanes dan Simon jugalah yang menyaksikan tetes-tetes darah Tuhan kita Yesus Kristus yang jatuh ke tanah, yang bercampur keringat dan jatuh ke tanah di Taman Getsemani, Injil Markus bab 14 ayat 33. Yakobus menjadi pribadi yang penting dalam tradisi iman kita. Syukur kepada Allah, pada pesta Santo Yakobus ini kita setidaknya bisa belajar dua hal. Yang pertama, disponibilitas untuk segera meninggalkan zona nyaman dan kemudian masuk ke dalam zona yang penuh risiko bersama Yesus. Dan yang kedua, setia meminum cawan kemartiran, penderitaan, penganiayaan bersama Kristus, dan dari situlah kemudian benih-benih pewartaan sukacita Injil semakin otentik dan semakin sejati. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.